Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim MIASA akan mempresentasikan hasil ide kami dengan judul UBS Amanah, yaitu Unit Bantuan Sosial Amanah sebagai optimalisasi peran mahasiswa melalui manajemen distribusi dana sodaqoh pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Emilia Susanti, selaku Ketua. Saya Devi Maulida Puspaji. Saya Aulia Rumprisanti. Baik, langsung saja ke pembahasan. Dalam slide tersebut terdapat referensi pandemi COVID-19 yang berdampak kepada seluruh bidang yang ada di Indonesia. Yang pertama ada di bidang pariwisata, ada 69,58 di bidang tersebut telah survive dari pandemi COVID, namun ada 30,42% terdampak. Kemudian di wahana rekreasi ada sekitar 90% terdampak dan 10% telah survive. Kemudian di industri event ada 84% terdampak COVID-19 dan 16%-nya telah survive. Kemudian ada pembatalan biro perjalanan, ada sekitar 94% terdampak dan 6% survive. Kemudian industri fashion ada 90% terdampak dan 10%-nya telah survive. Selain kelima industri tersebut, ada juga industri perhotelan, ada sekitar 1.266 hotel di 31 provinsi telah ditutup. Merosotnya kesejahteraan masyarakat mendorong adanya guncangan pada kestabilan ekonomi. Hal ini dapat berujung pada kemiskinan warga negara yang terus bertambah. Angka kemiskinan di Indonesia akibat pandemi COVID-19 naik dari 9,15% menjadi 9,59%. Diprediksi mencapai 3,78 juta orang. Upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah guna membangun kembali ketahanan ekonomi. Salah satunya dengan upaya pemerataan pendapatan. Bantuan langsung tunai atau yang lebih dikenal dengan BLT untuk UMKM pada tahun 2021 disalurkan kepada 9,8 juta dengan besaran 1,2 juta. Kementerian Koperasi atau Kemenkop dan UKM menyiapkan anggaran sebesar 15,636 triliun bagi 12,8 juta orang. Bantuan sosial tunai atau BST sebesar 300.000 pada bulan Maret 2021 disalurkan melalui 160 titik lokasi penyaluran di setiap wilayah administrasi. Baik, meskipun berbagai bantuan telah disalurkan, ternyata masih banyak masyarakat yang melaporkan bahwa namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Oleh karenanya, peran mahasiswa sangat diperlukan untuk mewujudkan tindak sosial dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Upaya yang dapat dilakukan mahasiswa yaitu membangun unit bantuan sosial dan melakukan penyelenggaraan penghimpunan dana bantuan berdasarkan filantropi Islam. Filantropi Islam menjadi instrumen penunjang harapan hidup banyak orang. Nah, filantropi dalam bentuk zakat, infak, sodako, dan hibah. Dalam praktiknya, merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Filantropi dalam Islam merupakan perbuatan yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu filantropi Islam yang sering dilakukan kebanyakan orang adalah sodaqoh. Sodaqoh memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya. Dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Hadid ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Dalam mendukung penyelenggaraan penghimpunan dana bantuan sosial, perlu didirikan unit bantuan sosial amanah. Konsep UBS Amanah berfokus pada penghimpunan bantuan sosial yang berasal dari mahasiswa. Program ini berada di bawah koordinator universitas dan melibatkan partisipasi seluruh organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan universitas. Dari konsep UBS Amanah tersebut diharapkan memiliki pendamping dari tenaga
tenaga pendidik dosen yang diamanai. Pengurusnya adalah mahasiswa yang berkomitmen dalam kegiatan sosial. Dan nantinya UBS Amanah ini berkolaborasi dengan himpunan mahasiswa selingkup kampus, termasuk unit kegiatan mahasiswa dalam pencarian dana bantuan sosial. Adapun target penerimaan dana bantuan sosial antara lain 1. Warga sekitar kampus yang terdampak sebesar 50%. 2. Mahasiswa kampus kurang mampu yang tidak mendapatkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 35%. 3. Mendanai dan menginvestasikan kepada mahasiswa yang mengajukan proposal kewirausahaan sebesar 15%. Sistematika penggalangan dana bantuan sosial dilakukan 1 bulan, 2 kali dengan nominal yang tidak ditentukan. Nantinya pemberian bantuan ini akan diprioritaskan kepada warga sekitar kampus dan juga mahasiswa kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan. Dan kemudian ada juga bantuan kepada mahasiswa yang mengajukan proposal kewirausahaannya untuk didanai. Namun dalam proses pendanaan dari proposal tersebut ada syarat bahwa proposal yang diajukan tidak pernah mendapatkan dana bantuan dari PMW. Nah, sebelum mengajukan proposal tersebut ke UBS Amanah, diharapkan mahasiswa melakukan revisi dari proposal tersebut terlebih dahulu agar nantinya akan diseleksi kembali dengan proposal lain yang diajukan, dan apabila mahasiswa tersebut telah mendapatkan dana dari UBS, nantinya diharapkan akan memberikan return sebesar 2%, yang nantinya dari return tersebut akan didistribusikan sebagai dana bantuan sosial. UBS Amanah tersebut tidak serta-merta memberikan bantuan dana. Perlu adanya sistem pengelolaan dan penyebaran. Hal ini berkaitan dengan manajemen yang efektif dan efisien, sehingga dana diberikan tepat sasaran, terutama pada manajemen SDM dan distribusi yang harus dioptimalkan. Model UBS ini akan membawa kestabilan perekonomian di lingkungan universitas, membantu mahasiswa untuk memenuhi biaya kuliah tunggal, dan menumbuhkan kesadaran diri mahasiswa terkait sedekah untuk bantuan sosial. Baik, berikut presentasi kami mengenai ide UBS Amanah. Besar harapan kami semoga dari konsep UBS Amanah akan bermanfaat untuk kedepannya, dan apabila dari presentasi kami terdapat kesalahan mohon dimaafkan karena kami melakukan presentasi dengan cara daring. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.